Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan terakhir pada modul pembelajaran dasar robotika, yaitu percobaan ketiga. Di sini percobaan ini kita akan menggunakan sensor jarak dan kita akan menggunakan layar juga. Di sini kita menggunakan layar I2C. Jadi layar ini dikontrol dengan komunikasi I2C. Nah, untuk wiringnya, untuk sensor HSR04 ini kita menggunakan 4 buah kabel atau 4 buah pin. Pertama ada pin power VCC 5 volt, ada ground, lalu ada pin trigger, lalu ada pin echo. Karena pin trigger sama pin echo ini pin echo ini harus PWM, dengan pin trigger ini diusahakan juga PWM. Ini untuk pin trigger itu pin 9 dan echo-nya adalah pin 10. Jadi nanti cara kerja HSR ini kita akan mengirimkan sinyal di pin trigger ini untuk memulai pembacaan HSR, lalu di pin echo dia akan memberikan data yang bisa kita ukur di pin 10 ini. Lalu di sini ada layar I2C, juga ada VCC yang kita tahu power 5 volt, 5 volt, ada ground, lalu ada SDA, SDA itu untuk data, dan SCK, SCL atau clock. Nah, jadi SDA dan SCL ini adalah komunikasi I2C. Nah, untuk rangkaiannya kali ini sebenarnya sangat simpel. Nah, untuk pin SDA dan SCL di Arduino Uno atau Nano pun sudah memiliki pin tersendiri, yaitu A4 untuk SDA dan A5 untuk SCL. Dan pin ini sebaiknya tidak dirubah. Bisa dirubah di program, tapi sebaiknya tidak dirubah karena memang ini yang disarankan di website Arduino juga. Oke, untuk skematiknya segini saja. Lanjut ke bagian program. Nah, di sini kita menggunakan tiga header atau 3 library. Dimana ketiga library ini digunakan untuk mengontrol layar I2C. Di sini ada wire.h. Wire.h ini adalah library Arduino yang digunakan untuk melakukan komunikasi I2C. Nah, jadi kita sebenarnya nggak pakai library ini, tapi library ini akan dipakai pada library berikutnya. Jadi di dalam ada fluid GFX dan ada fluid SD1306 ini akan memanggil fungsi-fungsi yang ada pada wire.h, sehingga kita wajib menyertakan wire.h juga. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan library ini? Nah, di sini kita akan menggunakan layar OLED. Nah, layar OLED yang di pasaran umumnya menggunakan chip SSD1306. Nah, sehingga kita untuk mengontrolnya, kalau sebenarnya bisa tidak menggunakan library, tapi kalian memerlukan pengetahuan yang dalam mengenai komunikasi dan cara kerja dari layar OLED tersebut. Karena untuk memudahkan kita orang-orang awam untuk menggunakannya, jadi kita nggak perlu paham tentang layar I2C ini bagaimana cara kerjanya. Kita bisa menggunakan library yang sudah disediakan oleh Bukti. Di sini kita menggunakan library yang disediakan oleh Adafruit. Di sini GFX dan SD1306 ini satu paket untuk mengontrol layar I2C. Nah, sebenarnya juga selain dari library ini juga sudah menyediakan kode contoh example code untuk kita mengatur layar. Nah, jadi kalian nggak perlu juga cara ngerti ini, kalian hanya perlu ganti-ganti yang perlu diganti saja. Contohnya di sini kayak clear display, text size, text color, dan sebagainya. Ini juga ada di kayak ini if display begin dan segala macam ini kalian nggak perlu tahu. Yang penting ini harus ada.
karena memang di example code-nya juga seperti itu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa menggunakan library yang ada, bukan untuk mengerti library-nya, karena untuk mengerti kalian memerlukan pengetahuan yang sangat advance. Nah, untuk kode example-nya, kalian misalnya kalian sudah install library-nya di sini, library manager, kalian cari ada fluid di sini gitu ya, ada fluid SD1. Nah, misalnya ini atau ini 06, kalian install. Nah, ini nanti akan muncul. Jadi di setiap library itu normalnya ada contoh kodenya. Di sini di file ada examples. Nah, ini kita lihat from custom library. Di sini ada library GFX, ada library SSD1306. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada resolusi dari layarnya. Nah, di sini karena kita menggunakan I2C dan itu resolusi dari OLED-nya itu adalah 128x32. Nah, nanti kalian bisa pencet yang ini. Nah, nanti akan keluar contoh kodenya yang bisa kalian copy, kalian paste di project kalian untuk memberikan tampilan pada layar I2C-nya. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Di sini untuk library sudah masuk ke nah ini kita menggunakan perintah define. Nah, jadi kita di sini menggunakan define screen width atau lebar dari layar berupa 128. Nah, define ini juga digunakan untuk mendefinisikan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, di sini contoh di sini cara penggunaan ada pagar define, terus screen width nilainya itu 128. Jadi ini namanya, ini nilainya, dan ini tidak menggunakan semikolon atau titik koma khusus ini. Jadi di sini kayak ya seperti itu. Ada screen width atau lebar layar, screen height 32, lalu find OLED reset -1. Sebenarnya ini juga tidak perlu mengerti karena ini udah ada di example code-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian punya example code yang 128x32 resolusi layarnya, ya kalian tinggal pakai ini, nggak usah dirubah-rubah lagi. Nah, terus di sini ada fluid SSD 1306, display, screen width, screen height, dan wire OLED reset. Ini juga sudah ada di contoh kodenya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian nggak perlu dirubah-rubah lagi dari contoh kodenya, tinggal kalian pakai saja. Di sini ada konstanta integer untuk pin HCSR atau pin sensor jarak. Ada pin 9 sebagai trigger pin dan echo pin yaitu pin 10. Lalu masuk ke fungsi utama setup the serial begin untuk memulai fungsi serial. Terus ada pin mode untuk mengatur mode pin. Di sini trigger pin, ada output, dan echo pin sebagai input. Karena tadi kita trigger pin itu untuk mengirim sinyal ke sensor untuk memulai pengukuran, dan echo pin itu adalah pembacaan. Karena dia ngebaca berarti di input. Karena trigger pin kita memberikan trigger, berarti dia output. Lalu ada inisiasi OLED. Nah, ini juga sudah ada di contoh kodenya. Jadi kalian sebaiknya tidak usah hafalkan, tinggal pakai saja. Lalu di sini ada ya ini juga ada di contohnya, cuman ini bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya clear display, ini untuk menghilangkan apapun yang ada di display biar kosong layarnya. Terus text size, ini bisa kalian atur 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung mau besar kalian berapa. Cuman ya saranku ya kalau saya sekecil mungkin, karena layar LED juga layar LED LED-nya itu kecil. Jadi kalau misalnya kita pakai 2, ada kemungkinan terlalu besar untuk layarnya. Di sini kita menggunakan text size atau ukuran teksnya itu 1. Lalu di set display text color, ini white, ya nggak usah diapain lagi karena emang LCD kita hanya menggunakan satu warna doang, yaitu putih. Jadi ini bisa diapain. Lalu di sini set kursor. Nah, di sini kursor ini adalah titik aktif di mana kita akan
ya kayak kursor pada text editor, kayak misalnya kayak pada Word, Microsoft Word, atau text notepad atau segala macam. Nah ini mirip seperti itu, ini kursor. Nah teman, karena layar ini ada dia ada banyak pixelnya, ada 128 kali 32. Nah jadi di sini menggunakan, jadi kursor ini bernilai XY. Jadi X-nya ini misalnya untuk X berarti dia diagonal, berarti dia panjang dari lebar dari si layar, berarti maksud dari 0 sampai 128, sedangkan tingginya dari 0 sampai 32. Nah ini dari pojok kanan atas ya dihitungnya. Terus di sini ada display print line. Nah display print line ini yang kita gunakan untuk menuliskan sesuatu pada layar OLED-nya. Nah, di sini display. Jadi setelah ini semua diatur, dia baru akan menjalankan perintah untuk menampilkan settingan yang sudah ada di sini, termasuk perintah untuk print ini. Oke, jadi yang kalian bisa atur adalah set sort, set size, dan print length. Ini yang bisa kalian tambahin lagi. Ini bisa kalian copy terus taruh di bawahnya. Terus jarak ini bisa kalian rubah halo, ataupun mau nilai dari variable yang nanti ada di bawah, bisa. Lalu kita masuk ke white loop, dimana di sini ada digital write, trigger pin low. Ini untuk memastikan biar low. Oke, sebelumnya mungkin aku jelaskan dulu untuk sensor HCSR. Jadi HCSR ini cara kerjanya udah spesifik, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi untuk memulai pembacaan jarak, kita harus memberikan pulsa atau kayak ya trigger ke trigger pin itu berupa di sini awalnya low untuk memastikan saja, terus dia ada pulsa high tinggi selama 10 mikrosecond, lalu low lagi. Jadi kalau dia ada masukan berupa high selama 10 mikrosecond, sensor HCSR ini akan melakukan pembacaan. Nah di sini ada long duration. Kenapa kita pakai long? Karena long ini untuk membaca integer yang panjang, karena ada kemungkinan kalau misalnya semakin jauh jaraknya akan semakin besar nilainya. Nah ini ada kita terus duration, nama variabelnya sama dengan pulse in. Nah pulse in ini perintah fungsi bawaan Arduino untuk mengukur lama pulsa. Jadi setelah kita mengirimkan trigger, nanti di bagian echo pin ini akan mengirimkan pulsa juga dengan panjang tertentu, panjangnya berupa waktu yang bisa kita terjemahkan ke jarak benda. Nah, jadi di sini kita menggunakan pulse in untuk mengukur seberapa lama pulsa high-nya itu dari pin echo pin, dan yang kita pin itu adalah high-nya. Jadi kita akan mengukur durasi dari high ini. Jadi dia akan high itu berapa lama dari pin echo-nya ini. Terus kita menghitung jarak berdasarkan waktu. Nah, karena pin HCSR ini dia akan menggunakan suara. Dia menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak. Jadi dia akan memberikan suara. Suaranya itu akan berjalan sampai dia menabrak benda, lalu suaranya dipantulkan balik lagi dan dibaca oleh sensor. Nah, jadi kita memerlukan kecepatan suara untuk mengukur jaraknya ini. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, cuman ini dalam sekon, sedangkan pengukurannya dalam mikrosecond. Jadi kita kalikan 10 bakal 3. Oke, di sini 0,034. Jadi bisa tambah 3 lagi kalau cuma segini aja sudah cukup. Nah, terus kenapa dibagi 2 nanti? Karena panjang yang diukur itu adalah panjang dari sensor ke benda, terus dari benda ke sensor. Jadi 2 kali lipat jaraknya dari jarak pengukuran sebenarnya yang bagi 2. Nah, di sini ini rumusnya, teman. Kita jelaskan. Float sama dengan distance. Kenapa float? Float itu adalah tipe data dan koma-komaan lah atau pecahan. Jadi misalnya, kalau integer itu nilai bulat,
sedangkan float itu nilai desimal. Nah, variabel yang baru bernama distance, sedangkan duration dikali 0,034. Jadi karena tadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi duration ini waktu, 0,34 ini adalah kecepatannya dalam satuannya tapi milisecond. Nah, terus dibagi 2 karena tadi dia mengukur 2 kali lipat jarak dari bendanya. Makanya kita perlu dibagi 2, setengahnya saja untuk mengukur dari sensor ke benda. Kita nggak mengukur dari 2 kali lipat dari sensor ke benda terus benda ke sensor lagi, karena ya nggak akurat. Oke. Terus ini menampilkan jarak di serial monitor. Ini opsional, cuma kita pakai. Kenapa? Karena biar kita bisa lihat juga di output serial monitor ini. Seperti biasa, serial print jarak. Ini string. Jadi kita menggunakan petik 2, diapit oleh petik 2. Jadi dia akan memberi jarak. Terus serial print distance. Nah, distance ini adalah variable. Variabelnya isinya apa? Isinya float. Jadi yang akan di print adalah nilai dari variable distance ini. Kita nggak perlu di koma atas, nggak perlu tanda 2 di atas. Lalu ada print serial print len cm. Nah, yang membedakan antara print dan print len. Nah, kalau print ini setelah jarak, setelah apa yang di print ini, dia tidak akan memberikan enter atau new line, garis baru. Jadi setelah jarak, spasi ini, terus distance, terus cm. Nah, untuk print len setelah cm ini dia akan memulai garis baru. Jadi ada new line kalau di Microsoft Word. Select pakai mencet enter lah. Jadi untuk jarak distance cm ini pada baris yang sama. Setelah cm ini akan ada enter, akan ada new line. Sini menampilkan jarak di layar OLED. Nah, di sini sama kayak di atas. Field display 0,0. Untuk teks, untuk colornya tadi sudah di set di atas, jadi nggak perlu lagi. Terus ini ada print len jarak. Nah, terus set cursor. Jadi set cursor ini ke baris kedua. Ini kita di sini dapatnya ke y-nya 16. Tapi kita bisa lebih dari, bisa 17, bisa 15, terserah. Nah, di sini ada display print jarak sama dengan print display distance display print cm. Jadi ini dalam yang sama. Ini tadi di ini yang sama tadi di garis yang sama. Sedangkan tadi di sini print len jarak, jadi habis jarak ini ada new line. Tapi di sini kita atur set cursor lagi. Yes, sebenarnya sama aja, nggak perlu print len juga bisa. Terus ada display ini untuk baru menampilkan. Jadi ini hanya settingannya. Terus setelah ini semua selesai, datanya disiapkan. Nah, display ini baru memerintahkan untuk menampilkan data yang udah kita simpan ini di layar OLED. Terus ada delay 500 milisecond. Delay ini dalam 4 milisecond. Nah, gunanya delay untuk apa? Biar si Arduino ini nggak overwork, nggak kerja yang berlebihan. Jadi dia ada fase istirahat sebentar. Jadi kerja saat bentar, kerja lagi saat bentar. Biar apa itu? Biar pertama untuk mengurangi daya yang dipakai oleh Arduino. Di Arduino itu nggak kerja yang berlebihan terus. Dan ini ini sebenarnya mau perlu atau enggak terserah kalian, tergantung kode kalian. Tapi di sini karena ini hanya untuk pengukuran jarak saja, jadi dengan delay seperti ini itu tidak masalah. Tapi misalnya kalian butuh, misalnya kalian digunakan untuk robot yang perlu responnya cepat, nah maka kalian nggak usah delay pun nggak apa. Biar sensor ini baca terus menerus, nggak ada delaynya. Sekarang kita coba ke simulasi. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini. Jarak sembilan 113 cm. Nah, ini karena ini simulasi, jadi kita bisa atur jaraknya ya. Di sini di sensor sini. Kita atur misalnya segini, dia berubah jaraknya. Sini berubah jaraknya. Ini berubah jaraknya. Ini berubah jarak. Nah, jadi jaraknya di sini kita bisa atur kalau di simulasi. Cuman kalau sini di realnya nanti ya kalian bisa arah-arahin ke benda yang pengen kalian ukur jaraknya dari sensornya. Gitu. Nah,
Nanti dari 3 pembelajaran yang sudah kita lakukan di awal, LED, mode-mode, if else, case, dan pembacaan penggunaan servo, penggunaan motor, penggunaan sensor jarak dan layar, ini diharapkan kalian bisa membuat robot sederhana, contohnya seperti robot sumo autonomous, atau sekedar robot yang bisa kalau ada benda di depannya dia menghindar ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kita bisa menggabungkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat tadi dengan proyek-proyek sebelumnya. Misalnya dengan jarak ini kita bisa menggunakan beberapa sensor jarak, misalnya pingin depan, kanan, kiri, serong kanan, serong kiri, belakang, untuk mengatur masukan dari robotnya itu, biar robot itu bisa mengetahui lah di depan ada apa, di depan ada benda, jaraknya berapa. Terus kalau misalnya terlalu dekat, kalian bisa pakai if else ataupun case untuk mengubah perilaku dari robot kalian. Misalnya robotnya bergerak menggunakan roda, berarti menggunakan lever motor. Arahnya tadi kita bisa atur juga dengan seperti pelajaran di praktik 2. Itu bisa atur, misalnya maju berarti semua kanan dan kiri maju. Terus misalnya mau belok kiri tapi agak pelan beloknya, nggak muter, berarti yang sebelah kiri akan lebih pelan daripada sebelah kanan. Misalnya itu terjadi kalau misalnya di sebelah kiri ada lawan kalau robot sumo. Jadi ketika sensor sebelah kiri dia ada mendeteksi jarak dengan jarak tertentu, dia akan belok kiri, misalnya gitu. Dan ya kalian bisa membayangkan sendiri sesuai dengan imajinasi kalian untuk misalnya membuat proyek-proyek sederhana. Nah, mungkin sekian saja pelajaran praktik kali ini, praktik 3. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapat dari praktik 1, 2, dan 3 ini bisa kalian manfaatkan dengan baik, atau setidaknya kalian punya pengetahuan dasar tentang gimana sih cara memprogram robot yang berbasis Arduino. Oke, sekian, terima kasih telah mendengarkan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.